Halo, mahasiswaku tercinta. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah modular atau fungsi dan rekursif. Kita akan belajar sama-sama apa itu modular, apa itu rekursif, dan bagaimana mengimplementasikannya di pemrograman C. Modular adalah suatu teknik untuk membagi program yang besar menjadi beberapa bagian program agar bisa lebih mudah dipahami dan digunakan kembali pada program atau fungsi yang lain. Modular dalam pemrograman C disebut sebagai fungsi. Fungsi dapat dideklarasikan di dalam program atau sebagai program yang berbeda sebagai file header. Fungsi yang selalu ada di pemrograman C adalah main fungsi. Contoh pembuatan file header dapat dilihat selanjutnya. Kelebihan penggunaan fungsi ada beberapa macam. Pertama, program bisa lebih pendek sehingga lebih mudah dibaca, dipahami dan didokumentasikan. Kedua, pembentukan program bisa lebih cepat karena program bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Ketiga, pemisahan menjadi beberapa fungsi dapat mempermudah pencarian kesalahan dalam program. Keempat, modifikasi dapat dilakukan pada satu fungsi tertentu tanpa merubah keseluruhan program. Kelima, fungsi dapat digunakan kembali pada program atau fungsi lainnya. Fungsi dibagi menjadi dua, Standard Library Function dan Programmer Defined Function. Standard Library Function adalah fungsi yang sudah disediakan oleh pemrograman C. Seperti contohnya include stdio atau include math.h. Setiap library di dalam C memiliki format header atau dikenal .h. Kemudian fungsi harus dideklarasikan dengan menggunakan preprosesor direktif atau ditandai dengan tanda pagar. Fungsi tanda pagar untuk menunjukkan agar program tersebut memproses program yang ada di header sebelum menampilkan hasil. Kemudian, Programmer Defined Function adalah fungsi yang dibuat oleh pemrogram, termasuk kita, di mana lokasinya di luar main fungsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembuatan fungsi ada tiga. Pertama, input data. Kedua adalah informasi apa yang diberikan oleh fungsi tersebut. Dan yang terakhir adalah algoritma di dalam fungsi tersebut. Di sini saya berikan contoh bagaimana pembuatan fungsi yang masih berada dalam satu program yang sama. Yang diberi tanda function adalah contoh penulisan fungsinya. Yang diberi tanda call function adalah contoh cara memanggil fungsi pangkat. Pastikan deklarasi tipe data pada function dan deklarasi tipe data pada call function harus sama. Seperti contoh ini, deklarasi tipe datanya sama-sama adalah integer. Fungsi dibagi menjadi dua, fungsi tanpa parameter dan fungsi dengan parameter.
Perbedaan paling menonjol dari kedua tipe fungsi ini adalah cara penyampaian hasilnya. Fungsi tanpa parameter tidak akan memiliki keyword return sehingga biasanya akan mencetak langsung hasilnya di dalam fungsi tersebut. Oleh karena itu, fungsi tanpa parameter tidak memiliki tipe data sehingga menggunakan void. Berbeda halnya pada fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter akan mengembalikan hasil ke fungsi yang memanggilnya sehingga terdapat keyword return dan fungsi tersebut memiliki tipe data sesuai yang di-return. Ini adalah contoh fungsi tanpa parameter dan dengan parameter. Fokuskan pada yang diberi tanda kuning. Untuk fungsi tanpa parameter, pemanggilan fungsi hanya menuliskan nama fungsinya dan hasilnya ditampilkan dengan perintah printf di dalam fungsi pangkat. Sedangkan untuk fungsi dengan parameter, fungsi utama membuat variabel bernama hasil untuk menampung data dari fungsi pangkat. Kemudian fungsi pangkat mengembalikan data yang dihasilkan menggunakan return. Karena hasilnya berupa integer, maka tipe data fungsi pangkat adalah integer. Fungsi dapat dipanggil oleh fungsi lain atau dipanggil oleh dirinya sendiri. Pemanggilan fungsi dengan dirinya sendiri disebut sebagai rekursif. Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di dalam rekursif, harus ada kondisi untuk menghentikan proses rekursif tersebut. Di sini akan diberikan contoh jalannya rekursif berdasarkan permasalahan faktorial. Saya akan berikan perbedaan permasalahan faktorial yang diselesaikan dengan fungsi biasa atau disebut iteratif dan penyelesaian faktorial dengan rekursif. Penyelesaian faktorial dengan fungsi biasa dapat dilihat di sisi sebelah kiri dan penyelesaian dengan rekursif dapat dilihat pada sisi sebelah kanan. Pada penyelesaian faktorial dengan fungsi biasa, penggunaan if-else dan while digunakan untuk mengalihkan dengan angka sebelumnya sampai dikalikan dengan angka 1. Sedangkan pada rekursif, pengalih dilakukan dengan memanggil kembali fungsi faktorial sampai dengan angka menjadi 1. Rekursif disebut sebagai rekursif till apabila pemanggilan fungsi itu sendiri sebagai hal terakhir yang dieksekusi di dalam fungsi. Contoh rekursif biasa ditampilkan di sisi kiri dan rekursif till di sisi kanan. Perbedaan terletak pada bagian yang diberi warna kuning. Untuk algoritma pada rekursif biasa, masih ada operasi perkalian antara angka n dan fungsi faktorial. Pada rekursif till, algoritmanya hanya memanggil kembali fungsi faktorialnya tanpa menggunakan operasi matematika lainnya. Contoh cara kerja rekursif till akan dijelaskan selanjutnya. Di sini dicontohkan cara kerja rekursif till untuk mendapatkan nilai faktorial dari 5. Pertama, karena angka 5 tidak sama dengan 0 atau 1, maka dijalankan perintah else pada fungsi faktorial di mana 5 dikurangi 1 menjadi 4 dan 5 dikali 1 menjadi 5 sehingga variabel n menjadi 4 dan variabel a menjadi 5. Selanjutnya, fungsi faktorial dipanggil kembali dan karena angka 4 tidak sama dengan angka 1 dan 0, maka dijalankan perintah else di mana 4 dikurangi 1 menjadi 3 dan 4 dikali 5 sama dengan 20 sehingga sekarang variabel n menjadi 3 dan variabel a menjadi 20. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai variabel n menjadi 1 dan hasil yang ditampilkan adalah variabel a. Sekian pembelajaran fungsi dan rekursif kita. Semoga yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan tetap semangat untuk belajar.